Soaring Sky, Luo Feng menunduk dan melihat buku di tangannya. Dia tidak pernah membaca buku petunjuk ini dengan serius setelah menerimanya. Halaman-halaman buku itu terbuat dari bahan hitam khusus, tidak seperti bahan apapun di bumi. Dan sedikit cahaya bintang di sampulnya memiliki aura ketakutan yang tidak dapat dideteksi kecuali diamati dengan cermat. Bahkan sebuah buku dibuat seperti ini, Luo Feng membuka halaman pertama. Ini adalah instruksi manual yang diteruskan ke pengendali planet Yunmo. Mereka yang membaca ini tidak dapat menyebarkan isinya kepada orang lain. Jika Anda memberikan isinya kepada anggota lain planet Yunmo, Anda akan menerima hukuman 60 tahun kerja paksa. Jika kau memberikan isinya kepada orang-orang di luar planet Yunmo, kematian tanpa pengecualian. Petik 2. Kalimat pendek ini mengejutkan Luo Feng. Jelas sekali, planet Yunmo ini adalah organisasi yang sangat ketat. Anda bahkan tidak dapat memberikan isinya kepada anggota lain di planet ini, dan menyebarkan isinya ke dunia luar sama sekali dilarang. Saya lulus misi kematian, jadi orang kristal botak dengan jelas memperlakukan saya sebagai anggota planet Yunmo. Luo Feng membalik ke halaman kedua. Petunjuk instruksi Soaring Sky adalah instruksi manual yang unik untuk menggunakan pesawat ulang-alik melonjak. Pesawat ulang-alik yang melonjak adalah salah satu senjata spiritual yang dibuat oleh Master Planet Yunmo kita, Huyan Bo. Namun, hanya jika dikombinasikan dengan instruksi manual Soaring Sky, kekuatan sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak dapat dilepaskan. Pesawat ulang-alik yang melonjak dapat memungkinkan pengontrol planet Yunmo mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Pesawat ulang-alik yang melonjak memiliki 3 bentuk utama. Bentuk utama pertama dapat dilatih saat penguat kemampuan pertempuran Anda mencapai 12. Bentuk utama kedua dapat dilatih saat penguat kemampuan pertempuran Anda mencapai 30. Bentuk utama ketiga adalah bentuk pamungkas pesawat ulang-alik yang melonjak. Anda harus telah mencapai level alam semesta, memiliki domain Anda sendiri, dan memiliki amplifier kemampuan pertempuran 48 untuk melatihnya. Isi yang mendeskripsikan bentuk utama pertama dari pesawat ulang-alik yang membumbung dalam instruksi manual, langit membubung, dapat segera dibalik. Untuk membaca konten yang mendeskripsikan bentuk utama kedua, penguat kemampuan bertempur Anda harus mencapai 30 untuk memiliki kemampuan untuk membuka halaman itu. Adapun konten yang menjelaskan bentuk utama ketiga, kekuatan spiritual Anda harus mencapai tingkat alam semesta untuk dapat membuka halaman itu. Bagian selanjutnya menjelaskan bentuk utama pertama dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Setelah membaca halaman ini, Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya dia bahkan tidak mungkin membaca seluruh instruksi manual sekarang. Ayo coba, Luo Feng mencoba membalik-balik halaman satu per satu. Dia membalik-balik halaman yang terbuat dari bahan hitam khusus satu per satu. Namun, setelah dia membalik-balik sekitar sepertiga halaman, Luo Feng tidak bisa membalik lagi, seolah-olah sisa halamannya menempel dengan lem. Di halaman terakhir yang bisa dibaca Luo Feng adalah diagram yang rumit dan misterius. Di sampingnya ada sebaris kata, meresap kekuatan spiritual Anda ke dalam diagram untuk membaca isi dari bentuk utama kedua pesawat ulang-alik yang melonjak. Terlihat sangat misterius, Luo Feng menatap diagram ini dan, dengan pikiran, kekuatan spiritualnya meluas ke diagram. Seketika, kekuatan spiritualnya jatuh ke alam semesta baru. Saat ini, Luo Feng sendiri seperti salah satu planet di alam semesta yang luas itu. Seolah-olah akhir zaman telah tiba, sejumlah besar planet mulai terbang dengan gila ke arah Luo Feng. Lebih dari ribuan miliar. Jumlah yang tak terbatas. Adegan mirip Armageddon ini mengejutkan Luo Feng. Dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan planet-planet dan memblokirnya. RUMBLE gelombang, bahkan tidak sedetik pun telah berlalu dan Luo Feng telah dihancurkan berkeping-keping oleh jumlah planet yang tak terbatas. Kekuatan spiritual yang dia kembangkan ke dalam diagram secara langsung hancur. Huf. Keringat muncul di dahi Luo Feng saat dia melihat diagram di depan matanya, hatinya masih terguncang. Benda apa ini? Sebuah ilusi. Luo Feng terperangah. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang pembaca roh di bumi yang bisa menciptakan ilusi yang begitu realistis. Sepertinya itu seperti yang tertulis di manual instruksi. Penguat kemampuan bertarangku harus mencapai level yang dibutuhkan untuk membaca konten bentuk utama kedua.
Dan sekarang, penguat kemampuan bertarangku hanya 16, yang bahkan tidak mendekati. Luo Feng menemukan di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 bahwa jumlah maksimum senjata kecil yang dapat Anda kendalikan sekaligus mewakili penguat kemampuan pertempuran Anda. Penguat kemampuan pertempuran Luo Feng adalah 16. Di seluruh dunia, tidak ada satupun pembaca roh yang lebih kuat darinya. Tentu saja, di seluruh alam semesta yang luas, keterampilan Luo Feng bukanlah apa-apa. Dia hanya bisa sedikit membual di bumi. Pesawat ulang-alik yang melonjak dibagi menjadi bentuk serangan, bentuk pertahanan, dan bentuk terbang. Bentuk terbang dari bentuk utama pertama adalah pesawat ulang-alik itu sendiri. Bentuk serangannya adalah latihan gunung, dan bentuk pertahanannya adalah benteng gunung. Bentuk utama pertama dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama bisa dilatih saat penguat kemampuan pertempuran Anda mencapai 12. Tahap kedua bisa dilatih saat kemampuan pertempuran Anda mencapai 18. Bentuk ketiga, saat penguat kemampuan pertempuran Anda mencapai 24. Soaring Sky dibagi menjadi 3 bentuk utama, di mana setiap bentuk utama memiliki 3 tahapan. Artinya, ada total 9 tahap. Sampai sekarang, penguat kemampuan pertempuran Luo Feng adalah 16, jadi dia hanya bisa melatih tahap pertama dari bentuk pertama. Luar biasa. Master Planet Yunmo, Huyanbo, luar biasa. Bagaimana dia bisa memikirkan ini, muncul dengan ide-ide seperti ini, saat Luo Feng terus membaca, dia semakin memuji Master Planet Yunmo. Menurut instruksi manual, Soaring Sky dan pesawat ulang-alik yang melonjak hanyalah salah satu dari berbagai kreasi yang telah dibuat oleh Master Planet Yunmo, Huyanbo. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 itu juga ditinggalkan oleh Huyanbo. Jadi untuk itulah ukiran rumit pada 365 bila pesawat ulang-alik yang melonjak itu. Tapi bagaimana cara kerjanya? Luo Feng tidak memahami beberapa konten yang terakhir. Ambil senapan serbu misalnya. Manual instruksi memberitahu Anda cara menggunakan senapan serbu, tetapi tidak akan memberitahu Anda cara membuatnya. Dan tidak ada prinsip pesawat ulang-alik melonjak yang tertulis di sini. Luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Luo Feng sedikit bersemangat, saya akan pergi ke hutan belantara sekarang untuk menguji tahap pertama. Jauh di malam hari, Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak dan langsung terbang keluar dari sektor Mingyue. Dia berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia dengan cepat terbang keluar dari sektor kota Yangzhou dan tiba di hutan belantara. Sekitar 300 km dari kota Yangzhou. Sebuah gambar jatuh dari langit dan benar-benar menyebarkan kekuatan spiritualnya, yang menyebabkan monster pemulung di jalan raya yang hancur melarikan diri dalam ketakutan. Luo Feng melihat ke arah bukit sekitar 100 meter. Pesawat ulang-alik melonjak dalam bentuk aslinya langsung terbelah menjadi 365 potongan pisau tipis, yang melayang di depan Luo Feng. Menggabungkan Mountain Drill. Luo Feng memfokuskan matanya. Suara mendesing. 365 bilah pisau langsung berkumpul dan menjadi satu kesatuan saat membentuk bor bundar. Bahkan ada spiral di permukaan bor. Sepertinya bor listrik yang digunakan para pekerja untuk mengebor dinding. Tidak yakin apakah itu akan berhasil pada percobaan pertama, Luo Feng dengan cepat mengingat bagaimana mengoperasikan bor gunung. Istirahat. Luo Feng menatap bukit di kejauhan. 12 garis tipis emas mencapai kekuatan maksimum mereka karena dikendalikan oleh kekuatan spiritual Luo Feng. Mereka segera naik mengikuti pahatan Gunung Bor. Dengan segera, garis tipis keemasan muncul pada pesawat ulang-alik yang awalnya berwarna abu-abu, setiap garis tipis membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah mereka akan membelah langit dan bumi. Sebanyak 12 garis tipis keemasan memanjang dari dasar Gunung Bor ke atas saat mereka memanjang ke ujung. Salah satunya datang lebih dulu. 12 garis tipis emas segera menghilang dan bor gunung kembali ke warna abu-abu aslinya. Gagal, Luo Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lagi. 12 garis tipis emas menghilang lagi. Dalam hal kekuatannya, batas Luo Feng saat ini adalah 16 senjata kecil. Jadi mengendalikan 12 bagian kekuatan spiritual untuk mengaktifkan latihan gunung tidaklah sulit. Namun, sulit mendapatkan ke-12 ukiran untuk mencapai ujung dengan sempurna pada waktu yang sama. Untungnya, amplifir Luo Feng telah mencapai 16,
yang membuat tahap pertama sedikit lebih mudah. Jika penguatnya 12, itu berarti dia baru saja mencapai persyaratan, jadi dia mungkin harus menghabiskan banyak waktu untuk berhasil. Waktu berlalu dengan lambat. Luo Feng mencoba lagi dan lagi. Sedikit cahaya mulai muncul di langit yang awalnya gelap. Kabut musim dingin muncul. Di jalan raya hutan belantara yang hancur, bayangan monster mulai muncul. Ketika monster ini melihat mayat monster lain yang mengelilingi orang misterius, mereka tidak berani mendekat. Langit semakin cerah dan awan ke arah timur mulai menjadi merah. Akhirnya matahari mulai muncul dari timur. Istirahat. Mata Luo Feng terfokus pada bor gunung di depannya seperti kilat. 12 garis tipis keemasan langsung disulap dari ukiran rumit di permukaan bor gunung abu-abu keperakan. Seperti ular yang terbuat dari petir, 12 garis tipis keemasan langsung meluas ke ujung bor gunung. Saat mereka tiba pada waktu yang sama, sepertinya 12 garis tipis emas memanggil kekuatan alam. 12 garis tipis emas langsung mulai berputar. Gelombang-gelombang. Bor gunung berubah menjadi cahaya keemasan saat berputar dan menembus udara. Kecepatannya dipercepat ke tingkat yang luar biasa. Cahaya keemasan yang dibentuk bor gunung langsung menembus ke bukit, seolah-olah memiliki kekuatan tak terbatas. RUMBLE gelombang-gelombang, asap dan debu menyebar, dan Mountain Crusher terbang kembali dari sisi lain bukit. Setelah debu menghilang di sekitar bukit di kejauhan, setengah dari bukit itu hilang. Di bawah kekuatan destruktif dari Mountain Drill, bukit itu hanya setengah dari ketinggian aslinya. Kecepatan tinggi, kekuatan menusuk yang sangat kuat. Setidaknya 50% lebih cepat dari serangan asli saya. Menurut instruksi manual, bentuk pertama, Mountain Drill, memiliki kekuatan sekitar 3 kali lebih banyak dari serangan normalku. Dan seorang penjelajah bintang tingkat 2 memiliki kekuatan sekitar 2 kali lipat dari seorang penjelajah bintang tingkat 1 tingkat. Dengan kata lain, dengan latihan gunung, saya lebih kuat dari penjelajah bintang tingkat 2 tahap biasa. Hati Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah perbedaan antara elit dengan latar belakang, dan pejuang tanpa bimbingan apapun. Hampir semua pejuang dan pembaca roh di bumi tidak memiliki warisan. Semuanya berlatih dengan getir tanpa memahami apapun. Bahkan jika mereka menerima senjata spiritual, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dan Luo Feng, setelah menjadi anggota planet Yunmo, ia segera menerima instruksi manual, gerakan dasar 312, yang sangat meningkatkan penguat kemampuan pertempuran Luo Feng. Setelah itu, dia menerima instruksi manual Soaring Sky, yang meningkatkan kekuatan serangannya secara drastis. Kedua sisi meningkat pesat, yang memungkinkan dia, seorang elit di tingkat pelajar tingkat 9, untuk melewati satu level dan mampu melawan penjelajah bintang tingkat 2 tahap. Inilah manfaat menerima bimbingan. Luo Feng menghabiskan waktu 5 jam untuk berhasil menyelesaikan latihan gunung tahap pertama, dan 3 jam lagi untuk berhasil menyelesaikan tahap pertama benteng gunung. Sampai sekarang, bahkan jika dibandingkan dengan siswa elit dari organisasi besar dari bagian lain alam semesta, Luo Feng tidak jauh lebih lemah. Dengan warisan planet Yunmo, setelah saya mencapai tingkat 1 tingkat penjelajah bintang, perwakilan lain tidak akan menimbulkan ancaman bagi saya. Peningkatan kekuatan yang cepat menyebabkan Luo Feng menjadi bersemangat. Namun dia juga agak khawatir. Dia baru saja menerima ajaran tingkat awal planet Yunmo dan langsung menjadi sangat kuat. Begitu ras dan negara kuat di alam semesta benar-benar tiba, akankah bumi benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan? Tanggal 27 Desember tahun 2058, sore. Di luar markas dunia Dojo of Limits terdapat sejumlah besar jet tempur berbentuk cakram, dan jet otomatis yang diparkir. Masing-masing jet tempur ini sangat mahal. Jet otomatis tingkat kaisar, Luo Feng hanya bisa dihitung sebagai jet rata-rata di sini, itu tidak menonjol sama sekali. Karena, lebih dari 30 perwakilan telah datang ke sini hari ini. Pukul 15.10, lebih dari setengah perwakilan yang kuat, dan sejumlah kecil wargot dengan banyak otoritas, berkumpul di dalam pelataran dalam struktur pesawat luar angkasa raksasa. Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah perwakilan Baigrave, di bawah perkenalan teman Luo Feng, penyelidik Liu He. Luo Feng bertemu dengan beberapa orang terkenal satu per satu.
Perwakilan ini juga menghormati penyelidik keenam yang akan segera menjadi penyidik ini. Ini adalah perwakilan Zuxi, tersenyum Li He, dia juga dari China. Halo, perwakilan Zuxi, Luo Feng mengulurkan tangannya. Halo, wakil Luo Feng, pria kurus dengan hidung bengkok, Zuxi, menjabat tangan Luo Feng. Adegan ini sepertinya persis sama dengan adegan lain yang baru saja dia alami saat bertemu orang lain, tetapi hati Luo Feng penuh dengan keheranan saat ini. Saat itu ketika Wargot, Lugang, meninggal, perwakilan Zuxi juga menghadiri peringatan tersebut. Adegan tokoh-tokoh besar dari pemerintahan, sektor ekonomi, sektor militer, dan kalangan pejuang dengan hormat menyapa perwakilan Zuxi sangat mengejutkan Luo Feng, yang masih berada di regu palu api saat itu. Dan setelah sekejap mata, dia juga menjadi perwakilan. Luo Feng, lihat, pada pria berambut putih dan tampaknya tidak memiliki kehidupan sama sekali, itu mewakili Yan Hai. Liu He merendahkan suaranya, meskipun dia juga dari Tiongkok, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Liao. Karena Liao akan mati karenamu, hal-hal di antara kalian berdua tidak dapat diperbaiki. Akan sulit untuk berhubungan baik dengannya. Dia sangat kuat dan memiliki hak untuk menempati posisi ketua kelima. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan berani mengacaukan Dojo of Limits kita, kata Liu He pelan, tentu saja, jangan main-main dengannya tanpa alasan. Luo Feng meliriknya dan kemudian hanya tersenyum. Perwakilan Yan Hai. Tidak hanya Yan Hai, bahkan ketua ketiga, keempat, dan kelima tidak akan menjadi lawannya setelah dia berlatih, 81 penempaan roh, dan melangkah ke tahap 1 tingkat penjelajah bintang. Yan Hai melirik Luo Feng dari jauh tanpa ekspresi dan mencibir. Waktu yang dia habiskan bersama Liao di periode Grand Nirvana adalah pengalaman di perbatasan hidup dan mati. Setelah itu, Yan Hai memperlakukan Liao sebagai putranya sendiri. Lagi pula, mengalami pengalaman seperti itu memang menjalin hubungan yang dalam. Sayangnya, lawannya adalah bagian dari Dojo of Limits. Meskipun Yan Hai memiliki dendam, dia hanya bisa menyimpannya. Itu Luo Feng. Konon dia bisa menguasai 16 senjata kecil sekaligus. Serangan dampak terkuatnya bisa mencapai sekitar 8 juta minus 9 juta, yang memang bisa dibandingkan dengan beberapa perwakilan. Jadi bagaimana jika dia bisa dibandingkan dengan mereka? Dia masih belum menjadi perwakilan. Kecepatan gerakannya di darat dan berbagai teknik dalam pertempuran tidak bisa dibandingkan dengan kami. Jika dia benar-benar harus bertarung melawan seorang wakil, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengalahkan seorang pun. Beberapa perwakilan bisa mengendalikan tembakan sementara yang lain bisa mengendalikan es, jadi serangan mereka memang lebih fleksibel daripada miliknya. Beberapa perwakilan diam-diam berdiskusi di beberapa sudut galeri pengadilan. Saat mereka berdiskusi, mereka membentuk penghalang di sekitar mereka untuk mencegah suara mereka menyebar ke Luo Feng. Bagaimanapun, petarung tingkat penjelajah bintang ini tidak ingin memusuhi Luo Feng, mereka hanya sedikit meremehkannya. Dan perasaan negatif mereka lahir dari kecemburuan. Mereka iri dengan potensi Luo Feng. Untuk memiliki kekuatan serangan seperti itu di puncak level Wargot, Luo Feng pasti akan menonjol ketika dia menerobos ke tingkat penjelajah bintang. Jadi bagaimana jika dia memiliki potensi yang tinggi? Jika dia bertarung dengan kita sekarang, dia masih belum cukup banyak perwakilan yang berpikir demikian. Setelah mengobrol dengan banyak perwakilan, Luo Feng memperhatikan bahwa perwakilan ini menjaga jarak dengannya. Hanya penyelidik Dojo of Limits yang bisa didekati dan baik hati kepada Luo Feng. Ketua pertama dan kedua ada di sini. Hong dan Dewa Petir. Perwakilan dan wargot yang kuat di galeri semua terdiam. Dari pintu samping pelataran berjalan seorang pria berpakaian hitam dan seorang biksu botak berjubah putih, satu di depan dan satu di belakang, ke arah depan galeri. Pria berpakaian hitam, Hong, sepertinya menelan semua cahaya di sekitarnya, sementara biksu botak itu mengeluarkan perasaan yang membuat jantungnya bergetar. Hong, tingkat 6 wisatawan bintang. Dewa Petir, penjelajah bintang tingkat 7 tahap. Luo Feng memandang kedua orang ini. Pria berpakaian hitam, Hong, dingin dan tanpa ekspresi. Dewa Petir berjubah putih, dipenuhi dengan senyum hangat tetapi tampak agak menakutkan. Ini adalah dua petarung terkuat di dunia. Dalam hal tingkat kebugaran, Dewa Petir melampaui Hong. Tapi karena Hong memiliki wilayahnya sendiri, dia benar-benar mengalahkan Dewa Petir.
Ketika Hong dan Dewa Petir tiba, pengadilan segera masuk. Luo Feng duduk di area penggugat sementara Li Yao dan Venina berdiri di area tergugat dengan borgol. Penilaian dua wargot tingkat lanjut adalah peristiwa yang cukup langka. Pukul 16.20 sore. Pengadilan membuat keputusan mereka. Li Yao, Venina Paulinus, menginstruksikan orang lain untuk membunuh anggota keluarga perwakilan. Kesalahan mereka jelas, keputusan, hukuman mati. Segera, wajah Li Yao dan Venina di area terdakwa sedikit berubah. Sejujurnya, mereka sudah lama mempersiapkan diri untuk hasil ini. Luo Feng, Li Yao dan Venina memelototi Luo Feng di area penggugat. Luo Feng hanya menatap mereka dengan dingin. Pasangan Vulture Scorpion sebenarnya mencoba untuk menyakiti keluarganya, dia sudah mengacau sekali, jadi dia pasti tidak bisa mengacau lagi. Dia tidak bisa membiarkan ancaman ini ada. Membiarkan keduanya hidup berarti dia tidak bertanggung jawab dan mengabaikan keselamatan keluarganya. Li Yao, serahkan set Dewa Hitam, dua wakil kuat berdiri di depan Li Yao. Li Yao di area terdakwa mengamati persidangan. Ada lebih dari 30 perwakilan yang kuat di pengadilan ini dan ketua pertama, Hong, dan ketua kedua, Dewa Petir. Bisa dibilang membunuh Li Yao semudah mengangkat tangan. Meskipun Li Yao tidak mau, dia hanya bisa memaksa sekumpulan Dewa Hitam di tubuhnya dan menyerahkannya. Bawa penjahat ke hutan belantara dan eksekusi hukuman mati mereka, kata hakim pengadilan. Yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi hukuman adalah dua perwakilan, salah satunya dari Dojo of Limits, Liu He, dan yang lainnya dari Thunder Dojo, Amuhan. Atas permintaan Luo Feng diizinkan ikut dengan mereka. Di dalam jet otomatis tingkat prasejarah. Li Yao dan Venina memiliki borgol di tangan dan kaki mereka dan diawasi oleh tiga perwakilan Luo Feng, Liu He, dan Amuhan. Luo Feng, Venina menatap Luo Feng, aksen China-nya sedikit, sambil menggertakkan giginya, jika kamu mampu, kamu akan membunuh kami langsung di kota markas kemarin. Tapi siapa sangka kamu cukup licik untuk menghakimi kami melalui pengadilan Istana Wargots, kamu bajingan memalukan, bahkan dalam kematian aku tidak akan. Diam, Liu He, yang duduk di depannya, memarahi dengan ketidakpuasan. Aku akan mati, aku tidak takut padamu, ejek Venina. Venina adalah orang Eropa. Meskipun dia tahu bahasa Mandarin, dia jelas tidak pandai menggunakan bahasa Mandarin untuk menghina orang. Luo Feng hanya menatapnya dengan dingin. Dia pada dasarnya mengabaikan apa yang Venina katakan, dia hanyalah serangga menyedihkan yang akan mati. Tapi Hering Li Yao hanya menatap Luo Feng, tidak bersuara. Meskipun kamu mencoba untuk memburuku di benua Australia, aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Aku membiarkanmu tinggal di kota markas Paris dengan damai. Luo Feng menatap Li Yao dengan dingin, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa begitu berita kematianku keluar, kamu segera mengambil tindakan melawan keluargaku. Li Yao, oh Li Yao. Aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Petik 2. Li Yao tetap diam saat dia menatap Luo Feng. Wei, aku tidak bisa membalaskan dendammu. Aku tidak berguna. Selesai, semuanya sudah berakhir. Luo Feng, jika ada kehidupan setelah kematian, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Li Yao tidak mengatakan apa-apa, dia terus meraung di dalam hatinya. Tapi tidak peduli betapa marahnya dia, semuanya akan hilang saat dia, Li Yao, meninggal. Saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin meninggal seperti ini. Li Yao meraung di dalam hatinya, giginya terkatup begitu erat hingga darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Jet otomatis tingkat prasejarah perlahan mendarat. Turun. Li Yao dan Venina mengalami depresi saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Karena kaki mereka juga diborgol, mereka hanya bisa berjalan dengan langkah kecil. Li Yao dan Venina berdiri di hutan belantara yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kamu membunuh Li Yao, aku membunuh Venina. Tidak masalah, tersenyum Liu He. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian bahkan ada air mata di dalamnya. Saat wakil Amuhan mendekat, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Sebuah cahaya lewat, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Huala gelombang-gelombang. Kepala langsung terguling dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah.
Fenina, Liao menatap tubuh Fenina dan tidak bisa membantu selain menutup matanya karena sakit. Jika aku mati, semuanya akan hilang. Tidak peduli betapa marahnya saya. Semuanya tidak berguna, tidak berguna. Aku tidak ingin mati seperti ini. Tapi, semuanya akan lenyap saat aku mati. Emosi Liao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tapi menunggu kematian seperti ini sepertinya memakan waktu yang sangat lama. Tubuh Liao tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar karena emosi yang diaduk ini tidak seperti sebelumnya. Liao, Fenina. Pasangan Hering kalajengking, Luo Feng memandangi mayat Fenina dan kemudian melihat ke arah Liao, ayo akhiri ini. Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He menatap Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Liao. Seluruh tubuh Liao sedikit bergetar saat matanya tertutup. Air mata seolah muncul di sudut matanya. Liao, mati. Tersenyum Liu He saat dia berbicara. Gelombang. Cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Liao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahaha gelombang, Liao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan lepas dari borgol. Kakinya juga bergerak, bang, dan borgolnya hancur. Luo Feng. Liao dengan marah membubung ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kamu tidak akan lolos. Luo Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak saat dia dengan cepat terbang ke langit.